Pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya, Tasya Lutmila. Dunia kepolisian kita kembali diguncang dua peristiwa memilukan. Di Tual, Maluku, nyawa seorang pelajar MTS Arianto Tawakal melayang diduga akibat tindak kekerasan oknum Brimob. Pelaku Bribda MS bahkan telah resmi dipecat. Di saat yang hampir bersamaan kita juga berduka atas tewasnya Bribda Dirja Pratama, polisi muda di Sulawesi Selatan yang malah menjadi korban kekerasan seniornya sendiri di asrama. Lantas langkah pembenahan konkret apa yang harus segera dilaksanakan agar tragedi serupa tidak terulang? Untuk membedah persoalan ini kita menghadirkan dua narasumber, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto dan anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, apa catatan Anda dari dua kasus yang terjadi mungkin hitungan hari, kasus kekerasan yang kemudian berujung kematian yang dilakukan oleh oknum kepolisian? Ya, saya melihat bahwa perilaku kekerasan kepolisian ini masih sangat kental. Jadi, artinya kepolisian itu gagal untuk membunuh pelaku anggota ini Brimob, tapi juga polisi yang umum partai di Makassar itu merupakan. Baik. Pak Bambang, mohon maaf ini audionya tampaknya terganggu. Kita coba perbaiki sambungan audio dengan Pak Bambang Rukminto. Untuk sementara saya beralih dulu ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa catatan dari Kompolnas? Apa yang sudah dilakukan Kompolnas untuk kejadian di Tual dan juga kejadian yang menewaskan Bribda Dirja Pratama? Baik, terima kasih. Jadi untuk terkait kasus meninggalnya Ananda Arianto, Kompolnas sendiri telah melakukan pemantauan langsung proses sidang Komisi Kode Etik yang kemarin pagi ya baru selesai sekitar pukul 4 dan langsung menyaksikan bagaimana proses berjalan dan akhirnya bagaimana putusan pemberhentian tidak dengan hormat itu diputuskan oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Kompolnas yang kedua untuk selanjutnya kaitannya dengan kematian Ananda Arianto ini ya kita akan terus melakukan pemantauan proses penanganan pidananya, proses penyidikannya hingga sampai tuntas, hingga sampai dinyatakan lengkap berkasnya P21 yang kemudian dilakukan tahap 1 dan tahap 2 di Jaksa Penuntut Umum. Itu yang akan terus kita lakukan pantauan, baru kemudian proses kode etiknya sendiri ini masih kita pantau apakah terduga pelanggar kode etik yang sudah divonis PTDH ini akan menggunakan haknya melakukan upaya banding atau tidak. Walaupun demikian kan itu haknya, ini masih kita pantau terus. Nah, yang ketiga tentu bagaimana pemenuhan keadilan bagi korban dan keluarga korban melalui proses pemidanaannya nanti kan akan kita lihat terus, akan kita pantau. Nah, untuk yang ada di Sulawesi Selatan, meninggalnya bintara remaja almarhum Bribda Prima ya, itu masih dalam kami koordinasi. Ya mudah-mudahan kami Kompolnas hari Minggu akan melakukan pemantauan dan permintaan klarifikasi langsung bagaimana proses yang sudah ditangani, yang sejauh ini memang prosesnya sudah berjalan. Ada proses penyidikan yang telah dilakukan dan kemudian sedang dipersiapkan untuk dilakukan proses sidang Komisi Kode Etik, sehingga nanti pada hari Minggu kami akan berencana memantau langsung, bisa mendapatkan penjelasan dan klarifikasi secara komprehensif bagaimana proses dan bagaimana kronologi peristiwanya, fakta-fakta apa sebenarnya, apakah memang ini benar faktanya senior yang melakukan, maka dalam hal ini kita mencatat ini ada hubungan senioritas dan junioritas yang tidak baik dengan dalam hubungan
budaya kekerasan senior kepada juniornya. Nah, dua peristiwa baik di Tual maupun di Sulawesi Selatan ini tentu menjadi perhatian kita ya, masih adanya budaya kekerasan di lingkungan Polri yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, yang ini saya kira yang kita desakkan pada saat ini untuk dilakukan upaya-upaya pembenahan melalui reformasi kultur yang kita desakkan pada saat ini, salah satunya adalah menurunkan dan menihilkan budaya kekerasan yang ada di tubuh Polri yang itu sering dilakukan oleh personil oknum anggota Polri. Baik, Pak Yusuf, ketika Anda mengikuti sidang kode etik untuk Arianto, di sidang itu tersangka mengakui atau menyangkal, Pak Yusuf? Karena kan kita sempat mendengar wacana awal atau narasi awal dari Kapolres bahwa sempat ada cerita bahwa Brimob ini hanya melambai-lambaikan helm dan tidak memukul dengan sengaja. Apakah tersangka kemudian akhirnya benar-benar mengakui atau masih menyangkal, Pak Yusuf? Ya tentu yang sesuai, yang bertugas bukan saya, tapi tim yang kita kirim itu sudah memberikan laporan, fakta-fakta perbuatannya itu sudah sangat terlihat jelas. Jadi apa yang berkembang kalau melamba-lamba itu ya namanya alibi lah. Intinya memang pada saat itu korban sendiri sedang berkendara yang itu dipastikan bukan bagian dari adanya balapan liar, walaupun memang ada balapan liar, tapi sekali lagi bahwa korban ini bukan bagian dari balapan liar begitu. Baik. Ya faktanya. Ya. Baik, saya beralih ke Pak Bambang untuk mencoba audionya sudah lebih baik atau tidak. Pak Bambang bisa mendengar suara saya? Kecil banget. Halo Pak Bambang? Ya saya dengar tapi kecil banget. Baik, Pak Bambang, mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan karena suara Pak Bambang cukup jelas di sini. Ini kan ada pola bahwa polisi kadang-kadang keluar dengan narasi memfitnah korban, Pak Bambang. Kadang-kadang cerita awal itu seolah-olah korban itu adalah pelaku. Kalau dalam hal kasus Arianto nih, cerita awalnya kan dia dituduh dia adalah pelaku balap liar. Nah, pola-pola seperti ini Pak Bambang, apa catatan Anda untuk pola dari kepolisian yang selalu kemudian memframing korban itu adalah pelaku? Ya, ini kan tidak terjadi sekali ya. Di kasus Sambo hal itu terjadi. Kemudian di kasus Semarang demikian juga. Adik Gama juga di framing ada terkait dengan balapan liar, menyerang polisi seperti itu. Artinya memang ini perilaku seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan dan bukan hanya kesalahan dari oknum saja, tetapi lebih pada sistem di kepolisian yang selama ini selalu menganggap bahwa Korsa itu menutupi kesalahan dari jajarannya seperti itu. Kalau seperti ini terus terjadi, tentu ini akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini syarat kepentingan apabila ini menimpa pelaku ini adalah personil kepolisian sendiri seperti itu. Mengapa ini terjadi? Kalau saya melihat memang perlu reformasi total ya terkait dengan perilaku organisasi polisi ini. Saya melihat memang harus dipisahkan antara perilaku individu dengan perilaku organisasi. Perilaku individu ini terkait dengan mentalitas anggota, arogansi yang terjadi seperti di Brimob maupun di Makassar. Tetapi perilaku organisasi ini perilaku buruk organisasi ini terkait menutupi kasus yang dilakukan oleh personil yang melakukan pelanggaran seperti itu, Pak Syah.